Shalom. Ya, selamat jumpa lagi dengan saya. Baik, kita lanjutkan topik tentang siapakah Roh Kudus itu. Ya, ini bagian ketiga ya. Jadi pada zaman Perjanjian Lama dulu, Roh Allah itu hanya bisa hinggap saja, bro, kepada seseorang ya. Tidak bisa masuk, maksudnya di dalam diri seseorang, hanya bisa hinggap saja. Ingat-ingat ya. Kenapa? Ya karena waktu itu manusia itu masih ada dosa ya. Dosanya siapa? Ya pertama kan dosanya Adam itu. Satu orang berdosa, semua orang kena dosanya. Ya, itu ditulis juga di Mazmur ya. Dikatakan bahwa sejak dari kandungan ibu ya, itu sudah ada dosa ya, dalam kesalahan ya, diperanakkan, artinya lahir sudah pasti ya, wong dalam kandungan aja ada dosa apalagi lahir ya, begitu maksudnya. Jadi intinya zaman Perjanjian Lama itu Roh Allah atau Roh Kudus itu tidak bisa masuk, dia hanya bisa hinggap. Kenapa ya? Karena Roh Kudus kan Roh suci, Roh Kudus namanya, Roh Kudus itu kan Roh suci, tidak bisa campur dengan manusia yang masih dosa gitu loh. Nah sedangkan waktu zaman Perjanjian Lama itu belum ada penebusan dosa kan, Tuhan Yesus belum ada waktu zaman itu kan. Nah tapi sejak di zaman Perjanjian Baru, tepatnya setelah Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa manusia, nah Roh Kudus baru bisa masuk ke dalam diri manusia, tinggal di dalam hati manusia. Tentu saja manusia yang sudah bertobat dan sudah lahir kembali, bro. Kalau yang belum bertobat dan belum lahir kembali ya tidak bisa, kan ada dosa. Sekali lagi, Roh Kudus namanya, Roh Kudus kan Roh suci, tidak bisa campur dengan dosa gitu loh. Paham ya? Nah, untuk membuktikan ayatnya ada di 2 Korintus 1 ayat 12. Demikian bunyi firman Allah, memeteraikan tanda miliknya, huruf besar ya, di sini ya, atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita, jelas ya, sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, jelas sekali kan? Jadi Roh Kudus itu sebagai meterai ya. Sebagai meterai apa? Ya tanda milik gitu ya. Dikuatkan dengan Roh Kudus, itu meterainya, bahwa kalau orang punya Roh Kudus artinya dia tandanya adalah Roh Kudus itu sebagai tanda milik Allah gitu loh maksudnya ya. Ya, jadi itu meterainya maksudnya Roh Kudus itu. Jelas ya? Lalu Lukas berkata, oh iya. Lalu Roh Kudus itu apa punya nama, Pak? Saya jawab, iya punya, bro ya. Roh Kudus itu namanya sama dengan nama anaknya Bapa atau anak Allah, ya ini siapa? Ya Yesus kan. Yesus kan anak Allah, bro ya. Nah ini buktinya di dalam Yohanes 14 ayat 26, bahwa nama Roh Kudus itu nama sama dengan nama anak Allah ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, jelas ya? Dalam namaku ini kunya Yesus maksudnya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, perhatikan kalimat, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Kan jelas maksudnya ya, di Roh Kudus itu maksudnya diutus oleh Bapa dalam nama Yesus gitu loh. Artinya ya Roh Kudus itu namanya Yesus kan, diutus oleh Bapa dalam nama Yesus kan. Nah jelas ya. Nah itu sebabnya ayat ini menulis ada Roh Yesus, ada Roh Kristus kayak gitu ya. Karena memang Roh Kudus itu namanya Yesus, Yesus Kristus lengkapnya kan. Nah, ada di mana? Misalkan ya di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-7 ya. Di situ dikatakan, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia ya. Tetapi Roh Yesus, nah jelas ya. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, ini artinya Roh Kudus tapi ditulis Roh Yesus karena memang Roh Kudus itu kan namanya Yesus gitu loh maksudnya. Lalu ada lagi di Filipi 1 ayat 19, demikian bunyi firman Allah, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah
keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ini lengkap nih ya. Bukan cuma Roh Yesus atau Roh Kristus, tapi ditulis Roh Yesus Kristus ya. Artinya kan bahwa Roh Kudus itu namanya sama dengan nama anak Allah atau nama anak Bapa gitu loh. Siapa? Yesus Kristus gitu loh. Karena kan tadi sudah jelaskan di Yohanes tadi ya, bahwa Bapa mengutus roh atau penghibur, yaitu Roh Kudus dalam namaku. Namanya siapa? Namaku itu, namaku adalah nama anak Bapa atau nama Allah, nama anak Allah, yaitu Yesus Kristus ya. Nah ini ada lagi ya, Roma 8 ayat 9 biar mantap ya. Demikian bunyi firman Allah, Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, huruf besar rohnya ya. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ini pertama pakai roh Allah menulisnya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ya bukan milik Kristus. Nah ya kan. Jadi artinya roh Allah atau Roh Kudus itu namanya Roh Yesus Kristus gitu loh. Nah ini kan jelas sekali ya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dikatakan, ditulis, ia bukan milik Kristus. Jelas ya. Nah satu lagi ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 11, demikian bunyi firman Allah, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus. Nah di sini juga Petrus ini juga memakai Roh Kristus ya, menulisnya Roh Kudus ditulis Roh Kristus maksudnya, koma, yang ada dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu ya. Paham ya? Jadi intinya Roh Kudus itu memang namanya ada, yaitu Yesus Kristus. Jadi Roh Yesus Kristus. Jelas? Oke, nanti kita lanjutkan pada bagian yang keempat. Tuhan Yesus memberkati.